Kemudian falam azal astazidu, maka tidak henti-hentinya aku minta tambah kepada malaikat Jibril agar diberi bacaan dalam wajah yang lain, macam yang lain. Akhirnya fayaziduni, malaikat Jibril menambah katan tambah ala sab'ati ahruf, sampai akhirnya malaikat Jibril membacakan pada kami 7 macam cara membaca. Awalnya cuma 1 macam, akhirnya jadi 7 macam bacaan. Yang ini bisa menampung dialek-dialek qabilah yang ada di Mekah saat itu, di Arab waktu itu. Kemudian di antara para sahabat sendiri waktu itu, setelah ayat itu Quran diturunkan 7 macam itu, oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat. Namun namanya para sahabat itu juga punya kesibukan. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada yang yang aktif mendengarkan, selalu hadir setiap majelis. Begitu Nabi Muhammad membacakan, pasti hadir. Nah, ini ada beberapa sahabat yang memang nggak ngerti. Nah, seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, Sami itu ini Umar bin Khattab, beliau sahabat Umar bin Khattab, ini menceritakan, Sami itu Hisham bin Hakim ibni Hizam yang surat Al-Furqan fi hayati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ nggak ditulis. Jadi sahabat Umar menceritakan suatu saat waktu zaman Nabi masih hidup, saya pernah mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan. Fastama'tu li qira'atihi fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsirah lam yuqri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saat itu setelah kami dengarkan bacaan Hisham dalam sholat waktu itu, Hisham yang jadi imam, ternyata Hisham membaca bacaan-bacaan yang tidak pernah saya dengar dari Nabi, dari Rasul. Kok lain bacaannya? Wah, ini Umar sudah seudon ini, sudah berprasangka jelek. Wah, jangan-jangan ini Hisham merubah bacaan dari Rasul ini. Nah, fakitu usawiru, hampir saja si Hisham ini, sahabat Hisham ini, saya tarik. Saking nggak kuatnya, namanya sahabat Umar itu temperamennya itu keras, sehingga begitu nggak cocok dengan apa yang diterima dari Rasul itu kok hampir saja ditarik. Nah, fatasobbartu hatta salama, tapi saya sabar-sabarkan sampai Hisham salam, selesai sholat. Akhirnya fala babatuhu biridaihi, kemudian setelah selesai salam, selendangnya Hisham itu saya ikatkan ke lehernya. Kemudian fakultu man aqra'aka hadis surah allati sami'tu kata qara. Hei Hisham, sambil diikat pakai selendangnya itu, ditarik. Hei Hisham, siapa yang telah membacakan pada kamu surat Furqan yang kamu baca tadi? Nah, Hisham karena sudah menerima pelajaran dalam wajah yang lain, macam yang lain, dia tenang-tenang saja. Dia menjawab, faqala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membacakan saya, memberi pelajaran saya bacaan yang saya baca tadi, tidak ada lain ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi yang beri pelajaran, mana bisa saya membaca seperti ini? Saya bisa membaca ini ya karena diajari Nabi. Fakultu kadzab betul. Umar berkata, kadzab betul, dusta kamu. Kamu kalau jawab yang benar. Soalnya apa? Fakultu ini samitu hada yaqra'u. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'tu. Saya itu juga sudah belajar bacaan surat Furqan itu dari Nabi. Tapi kok nggak sama dengan
yang kamu baca. Wah, ini kamu dusta kamu ini, Hisham. Nah, akhirnya fantolaqtu bihi aku tuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Hisham daripada terjadi keributan, langsung Hisham saya tarik dengan masih diikat lehernya pakai selendang itu, saya bawa ke tempat Rasul. Nah, kalau dulu itu ada perselisihan, langsung ada yang di apa namanya, yang diminta untuk menghakimi ada Rasul. Nah, akhirnya Umar melaporkan, fakultu inni sami'tu hadza yaqra'u surat al-Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Nabi di Syam ini telah membaca surat Furqan di hadapan saya tidak sesuai dengan yang kau bacakan pada kamu. Terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilapori begitu, namanya seorang nabi yang sudah punya wawasan yang demikian luasnya, ilmunya demikian tingginya, kemudian juga punya jiwa ngomong, ngeramut kepada sahabat-sahabatnya, itu umatnya. Akhirnya Nabi bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ya Hisham." Hisham, coba bacakan. Yang kamu baca surat Furqan yang didengar oleh Umar tadi, coba diulangi coba. Akhirnya faqara'a alaihil qira'ata allati sami'tuhu yaqra'. Akhirnya Hisham membacakan surat Furqan itu sesuai dengan apa yang aku dengar. Bacakan ulang persis dengan apa yang saya dengar tadi. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzila. Umar, ketahuilah demikian itulah Quran diturunkan. Loh, kan kaget itu. Loh, berarti saya terima dulu salah ini mungkin. Nah, kemudian Tsumaqala, Nabi bersabda, "Iqra ya Umar." Coba Umar, yang kamu terima dulu dari saya bagaimana? Coba baca. Nah, coba baca. Faqara'tul qira'ata allati aqra'ani. Akhirnya saya juga membaca surat Furqan itu sesuai dengan yang dibacakan Nabi kepada saya. Nah, cuma macamnya beda dengan yang dibaca oleh Hisham. Nah, setelah selesai, faqala sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzila. Demikian itu pula lah Al-Qur'an diturunkan. Berarti Quran ini diturunkan dengan beberapa macam cara membaca. Kemudian Nabi bersabda melanjutkan, inna hadzal Qur'an unzilat ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min. Quran ini diturunkan atas 7 macam bacaan. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah Al-Qur'an sesuai yang kamu bisa, yang mudah untuk kamu, silakan. Nah, para bapak, para ibu yang kami hormati, berarti zaman Rasulullah SAW itu juga banyak sahabat yang memang belum tahu. Sahabat saja ada yang belum tahu, apalagi kita, kan gitu. Nah, tapi Nabi sudah menyampaikan semuanya. Apa yang diterima oleh beliau dari malaikat Jibril, Sabatul Aruf itu sudah disampaikan semuanya kepada para sahabat dan diterima dengan baik, dihafal oleh para sahabat. Yang terkenal waktu itu yang termasuk qurra atau ahli bacanya para sahabat yang terkenal adalah Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Musa al-Ash'ari, Ali bin Abi Thalib termasuk di dalam. Banyak sahabat yang menguasai qiraatus sab'ah. Kemudian sahabat-sahabat ini juga menyampaikan kepada para tabi'in. Zaman para sahabat ini nggak ada perselisihan, Pak. Sama semua. Karena apa? Kalau ada perselisihan, ada yang ditanya,
ada yang dimintai fatwa bagaimana ini kok ada perselisihan, yang benar bagaimana? Ada yang ditanya karena zaman Nabi masih hidup. Begitu Nabi sudah wafat, maka yang menyampaikan ini adalah para sahabat itu kepada para tabi'in. Tabi'in itu adalah orang-orang iman yang menjumpai masa hidupnya sahabat tapi tidak lagi menjumpai masa hidupnya Rasul. Itu namanya tabi'in. Oh, alhamdulillah. Semoga Allah barik barokah. Nah, kemudian zaman tabi'in menerima dari sahabat ini juga tidak ada perselisihan.